Janggo. Halo semuanya. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil kerja video kami dengan materi pasar faktor input. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Marius Fernandes Muhammad, NPM 41230281. Nama saya Priska Taus, NPM 41230286. Nama saya Roselva Fikiniatanik, NPM 41230292. Oke, baik, langsung saja kita ke video pemaparan. Pada video kali ini yang akan dibahas adalah pasar faktor input. Nah, di sini ada 3 submateri, yaitu yang pertama, pasar input yang bersaing sempurna. Yang kedua, pasar di mana pembeli input memiliki kekuatan monopsoni. Dan yang ketiga, pasar di mana pembeli input memiliki kekuatan monopoli. Namun sebelumnya, kita mesti tahu pengertian dari pasar input. Pasar input adalah salah satu jenis pasar yang menyediakan berbagai faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Pasar input juga dikenal sebagai pasar faktor produksi karena di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli faktor-faktor produksi. Pasar input sangat penting bagi kegiatan produksi karena tanpa adanya faktor-faktor produksi, tidak ada barang atau jasa yang dapat dihasilkan. Di sini yang pertama, pasar faktor input yang bersaing sempurna. Pasar input yang bersaing adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli suatu faktor produksi seperti tenaga kerja dan bahan baku. Oleh karena tidak satu pun pembeli dan penjual tunggal dapat mempengaruhi harga suatu input tertentu, sehingga masing-masing penjual dan pembeli adalah menerima harga atau price taker. Yang berikut permintaan input faktor apabila hanya satu input berubah. Penggunaan faktor produksi yang dapat memaksimumkan keuntungan apabila memenuhi kriteria, yaitu biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi tambahan itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diperoleh dari tambahan faktor produksi tersebut, atau penerimaan marginal sama dengan pengeluaran marginal atau dengan simbol MR sama dengan ME. Andaikan produsen memperoleh hasil penjualan tambahan sebesar 1,8 juta, maka tentunya keuntungan yang diperoleh produsen tersebut akan berkurang sebanyak 200.000, dan ini akan membuat mereka membatalkan menambah tenaga kerja. Sebaliknya, apabila tambahan hasil penjualan sebesar 2,2 juta, maka produsen akan memperoleh tambahan keuntungan sebesar 200.000 dan tentunya akan memutuskan untuk menambah tenaga kerja. Namun, sekiranya produsen hanya menerima tambahan hasil penjualan sebesar 2 juta, maka produsen dapat memilih salah satu dari 2 keputusan berikut: membatalkan atau menerima tambahan tenaga kerja tersebut. Kedua keputusan ini pada dasarnya tidak mempengaruhi keuntungan yang mereka peroleh. Oleh karena itu, pada tingkat penggunaan faktor produksi tersebut, produsen telah mencapai tingkat keuntungan maksimum. Yang berikut permintaan input faktor apabila beberapa input berubah. Apabila suatu perusahaan pada waktu yang sama memiliki 2 input yang berubah atau lebih, maka masalah perekrutan tersebut akan menjadi lebih sulit karena perubahan harga satu input akan mengubah permintaan input yang lainnya. Misalkan tenaga kerja dan mesin adalah input yang berubah untuk memproduksi satu produk. Misalkan kita ingin menentukan kurva permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja. Misalkan upah turun, maka permintaan akan tenaga kerja akan meningkat walaupun investasi untuk mesin tidak berubah. Namun karena tenaga kerja tidak begitu mahal, maka biaya marginal untuk memproduksi suatu produksi akan turun. Konsekuensinya akan menguntungkan apabila perusahaan tersebut dapat meningkatkan outputnya. Dalam kondisi ini, perusahaan mungkin akan menambah investasi dalam mesin untuk menambah kapasitas produksinya.
Penambahan pemakaian mesin akan menyebabkan kurva permintaan marginal tenaga kerja bergeser ke kanan, yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan akan tenaga kerja. Pada tema yang berikut yaitu penawaran input untuk perusahaan. Dalam pasar input yang bersaing secara sempurna, suatu perusahaan dapat membeli input sebanyak yang dikehendakinya dengan harga yang tetap yang ditentukan oleh kurva permintaan dan penawaran. Dengan demikian, kurva penawaran input yang dihadapi suatu perusahaan adalah elastis sempurna. Pertanyaan yang muncul, berapa banyak input yang seharusnya dibeli suatu perusahaan dalam faktor yang bersaing sempurna? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sejauh kurva penerimaan marginal produknya atau MRP berada di atas kurva pengeluaran marginal atau ME, maka laba dapat ditingkatkan dengan membeli lebih banyak input. Karena laba satu unit tambahan atau MRP di atas dari pengeluaran marginal atau ME. Sebaliknya, apabila kurva penerimaan marginal produknya berada di bawah kurva pengeluaran marginalnya, berarti beberapa unit input menghasilkan tambahan penerimaan lebih kecil dari biayanya. Oleh karena itu, memaksimumkan biaya masyarakatnya agar penerimaan marginal produknya sama dengan biaya marginalnya. Ya, untuk tema berikut, penawaran atas pasar input. Dalam pasar barang, kita telah mengetahui bahwa kurva penawaran barang biasanya melengkung ke atas karena biaya marginal untuk memproduksi suatu barang biasanya meningkat. Pada dasarnya, hal yang sama juga berlaku untuk kurva penawaran pasar dalam pasar input. Meskipun demikian, apabila input tersebut berupa tenaga kerja, maka orang per oranglah yang mengambil keputusan, bukan perusahaan. Dalam kasus seperti ini adalah memaksimalkan kegunaan dari karyawan dan bukan memaksimalkan laba oleh perusahaan dalam menentukan karyawan. Yang berikut, keseimbangan dalam pasar faktor yang bersaing sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, untuk faktor input keseimbangan tercapai apabila harga input sama dengan jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan. Menunjukkan keseimbangan dalam pasar persaingan sempurna. Pada titik E, tingkat upah keseimbangan adalah W dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan adalah L. Oleh karena tenaga kerja dan perusahaan mempunyai informasi yang sempurna, maka semua tenaga kerja menerima upah yang sama dan menghasilkan marginal produk tenaga yang sama pula dimanapun mereka bekerja. Apabila setiap pekerja mempunyai upah yang lebih rendah dari produk marginalnya, maka perusahaan akan merasa lebih diuntungkan dan menawarkan kepada pekerjanya dengan upah yang lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu pasar faktor input monopsoni. Dalam pasar monopsoni, kurva penawaran faktor yang dihadapi adalah kurva penawaran pasar yang menunjukkan berapa banyak yang bersedia dijual oleh pemasok faktor tersebut apabila harga faktor tersebut naik. Oleh karena para pelaku dalam pasar monopsoni membayar harga yang sama untuk masing-masing unit, maka kurva penawaran dalam monopsoni sama dengan kurva pengeluaran rata-rata. Kurva penawaran rata-rata melandai ke atas karena keputusan untuk membeli satu unit tambahan akan menaikkan harga yang harus dibayarkan untuk semua unit input, bukan hanya unit terakhir. Namun untuk satu perusahaan yang akan memaksimalkan keuntungan, kurva penawaran marginal menjadi relevan dalam memutuskan beberapa banyak input yang harus dibeli. Yang berikut kita akan membahas tentang keputusan pembelian input perusahaan. Seorang pembeli yang mempunyai kekuatan monopoli akan memaksimumkan keuntungannya dari suatu pembelian dengan membeli hingga titik di mana nilai marginal sama dengan pengeluaran marginal, yakni MV sama dengan ME. Jadi, bagi suatu perusahaan yang membeli input faktor, MV benar-benar merupakan nilai dari penerimaan marginal faktor tersebut. Jadi, kita peroleh sama dengan dalam kasus pasar faktor bersaing. Dalam kenyataannya, hanya sedikit dalam perekonomian dewasa ini merupakan perilaku monopsoni murni. Akan tetapi, perusahaan sering mempunyai kekuatan monopsoni karena volume pembelian mereka menguasai sebagian besar pasar tersebut.
tema yang ketiga adalah pasar faktor input monopoli. Seperti halnya dengan monopsoni, penjual input juga dapat memiliki kekuatan monopoli. Penjual suatu input dapat memiliki kekuatan monopoli, seperti halnya ketika suatu perusahaan memiliki hak paten untuk memproduksi produk Windows yang tidak dapat digandakan oleh perusahaan lain. Bagaimana serikat pekerja dalam suatu negara atau daerah memiliki kekuatan monopoli dalam meningkatkan upah dari para anggotanya? Karena contoh penting kekuatan monopoli dalam pasar faktor adalah melibatkan serikat pekerja. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana serikat pekerja yang merupakan pelaku monopoli dalam penjualan jasa tenaga kerja dapat meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya dan sangat besar pengaruhnya terhadap para pekerja yang tidak termasuk dalam anggotanya. Yang berikut adalah kekuatan monopoli terhadap tingkah upah. Dalam kasus ini, pasar tenaga kerja adalah bersaing, di mana DL menunjukkan kurva permintaan tenaga kerja dan SL menunjukkan kurva penawaran tenaga kerja. Titik E merupakan titik keseimbangan yang menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang dibutuhkan sebesar L dengan upah sebesar W. Dengan kekuatan monopolinya, maka serikat pekerja dapat memilih setiap tingkah upah dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya, sama seperti penjual monopoli output dapat memilih harga dan jumlah output yang sesuai. Apabila serikat pekerja yang ada ingin memaksimalkan jumlah tenaga kerja yang direkrut, maka serikat pekerja akan memilih hasil yang bersaing pada E. Namun, apabila serikat pekerja ingin memperoleh upah yang lebih tinggi dari upah bersaing, maka serikat pekerja dapat membatasi pekerjaannya pada LM. Dampaknya adalah perusahaan akan membayar tingkat upah sebesar WM. Jadi, dalam kondisi ini, anggota-anggota pekerja yang bekerja lebih diuntungkan, namun bagi anggota yang tidak mendapat pekerjaan, sangat dirugikan. Pekerjaan yang menjadi anggota dan bukan anggota serikat kerja, apabila sekiranya serikat pekerja yang ada menggunakan kekuatan monopolinya untuk menaikkan upah para anggotanya, maka makin sedikit anggota serikat buruh yang direkrut. Hal tersebut disebabkan karena sebagian pekerja akan pindah ke sektor non-serikat pekerja atau sejak awal telah memilih untuk tidak bergabung dengan serikat pekerja tersebut. Perlu dipahami bahwa apa yang terjadi pada non-serikat pekerja dalam perekonomian, dengan demikian konsekuensinya dari strategi serikat pekerja untuk meningkatkan upah para anggota yang bekerja, maka upah pekerja pada sektor non-serikat buruh turun. Keberadaan serikat pekerja dapat memperbaiki kondisi kerja dan memberikan informasi yang berguna kepada pekerja dan manajemen perusahaan, tetapi apabila permintaan tenaga kerja tidak elastis sempurna, maka pekerja serikat buruh dapat terbantu dengan mengorbankan pekerjaan yang berada di luar serikat.